warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di kelas Bu Enda. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi wanita dalam siklus kehidupannya. Materi ini masih merupakan salah satu topik dari mata kuliah kesehatan reproduksi. Sebelum kita membahas tentang kesehatan reproduksi pada wanita dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita sebaiknya mengetahui fase-fase dalam siklus kehidupan wanita. Karena apa? Wanita memiliki 5 fase yang semuanya memiliki pertumbuhan dan perkembangan dengan ciri-ciri khas yang tersendiri. Yang pertama adalah masa konsepsi. Apa sih masa konsepsi itu? Jadi, masa konsepsi adalah masa di mana dimulainya bertemu sel sperma dan sel ovum yang nantinya akan membentuk zigot, dan zigot ini akan menjadi janin. Janin akan tumbuh dan berkembang dan siap untuk dilahirkan. Yang kedua adalah masa bayi dan anak-anak. So, apa sih yang dimaksud dengan bayi? Berapa usia dikatakan bayi? Dan berapa sih usia dikatakan seseorang individu itu masih anak-anak? Nah, bayi adalah individu yang berusia 0 sampai 1 tahun. Sementara anak adalah berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, anak adalah individu yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Selanjutnya adalah masa remaja. Masa remaja di sini bila dikelompokkan akan menjadi 3 kategori, yaitu remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Yang kesemuanya ini memiliki ciri khas dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Yang selanjutnya adalah masa reproduktif. Masa reproduktif ini adalah masa di mana semua mata tertuju padanya. Kenapa? Karena di sini diharapkan seorang wanita itu tumbuh menjadi individu yang sehat, cerdas, dan produktif. Produktif di sini baik secara reproduksi ataupun secara sosial. So, sering kita melupakan bahwa masa reproduktif adalah hasil produk dari masa-masa yang sebelumnya, yaitu masa konsepsi, masa bayi, dan masa remaja. Masa reproduktif di sini adalah masa di mana seseorang sudah siap untuk yang pertama menikah, hamil, melahirkan, nifas, serta menjadi akseptor KB. Dalam artian di sini akseptor keluarga berencana atau pengguna layanan kontrasepsi. Selanjutnya adalah masa usia lanjut. Banyak yang tidak memperhatikan wanita di masa usia lanjut. Padahal pada masa usia ini adalah masa produk dari seluruh masa sebelumnya. Kondisi di usia lanjut adalah hasil dari kondisi yang sebelumnya. Bila dalam kondisi ini tidak terjaga kesehatannya, otomatis pada masa usia lanjut akan perlu mendapatkan perhatian yang khusus ya. Itu. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan wanita dalam setiap fase kehidupan. Jadi, seperti yang dijelaskan di awal tadi, di-refresh ya. Sehat itu ada 2 untuk wanita khususnya, yaitu sehat secara umum dan sehat secara reproduksi. Sehat secara umum, dia adalah sehat secara biologi, secara psikologi, secara sosial, dan secara kultural. Nah, orang dikatakan sehat, itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. So, kita akan pelajari ya. Yang pertama, kita mulai dari fase konsepsi.
Apa saja sih yang mempengaruhi faktor konsepsi? Yang pertama adalah keturunan. So pasti itu, karena di sini adalah faktor genetik. Faktor genetik itu sangat mempengaruhi. Kondisi kromosom ayah ibu, kondisi riwayat penyakit orang tua, baik dari ayah, riwayat alergi, dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya adalah fertilitas atau tingkat kesuburan. Yang ketiga, kecukupan gizi. Di sini perlu kita garis bawahi karena dengan adanya kekurangan gizi pada masa konsepsi itu akan membuat pertumbuhan dan perkembangan terhambat. Apabila sejak dalam masa kehamilan sudah terjadi gangguan pertumbuhan dan perkembangan, otomatis nanti di saat dia lahir, dia akan mudah sekali mendapat masalah kesehatan. Kenapa? Ya tentunya karena daya tahan tubuhnya rendah, karena dia sudah mudah terkena infeksi. Yang kedua, apabila dia kekurangan gizi, baik itu ibunya ataupun bayinya, dia akan mudah terserang penyakit infeksi. Seperti itu. Selanjutnya kondisi sperma dan ovum. Kenapa sangat mempengaruhi? Karena radiasi lingkungan, radiasi layar, paparan-paparan asap rokok itu sangat mempengaruhi kondisi sperma dan ovum. Dan satu lagi, tingkat stres. Tingkat stres itu sangat mempengaruhi kondisi sperma dan ovum. Sperma sendiri ada seperti kecebong ya mungkin bahasanya, atau anak katak. Jadi dia punya kepala, dia punya badan, dan dia punya ekor. Di sini bisa dilihat kan, ini kayak kecebong. Dia punya kepala, dia punya ekor, dia punya tubuh dan punya ekor. Nah, kondisi sperma yang tidak baik itu bisa saja ini kepalanya 2. Atau mungkin ekornya terputus dan tidak punya badan dengan sempurna. Seperti itu. Ovum, kadang ovumnya kecil, ovumnya kondisinya mengecil, dan tidak sehat kondisinya, seperti itu. Yaitu faktor hormonal. Secara hormon ya akan mempengaruhi seperti pada kekurangan hormon tiroid, dia akan mudah sekali mengalami kerdil atau pendek. Selanjutnya adalah faktor psikologis. Otomatis kondisi ibu saat hamil sangat mempengaruhi tumbuh kembang bayi. Ya. Yang kedua adalah fase bayi. Fase bayi yang mempengaruhi kesehatannya adalah lingkungan, kondisi ibu, sikap orang tua, aspek psikologis pada masa bayi, sistem reproduksi. Dari kelima faktor ini, mari kita uraikan. Yang pertama, faktor lingkungan. Lingkungan di sini bisa dalam artian lingkungan tempat tinggal, lingkungan alam, lingkungan secara sosial, lingkungan secara ekonomi. Itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan juga kesehatan bayi. Nah, contohnya, misalnya, seorang bayi yang tumbuh di lingkungan dengan ekonomi yang baik dan kondisi lingkungan ekonomi tidak baik, otomatis tempat tinggalnya pasti berbeda. Yang satu di tempat yang kumuh, yang satu di tempat yang layak. Nah, kalau tumbuh kembang yang di bayi yang di tempat yang layak dan tempat yang tidak layak, otomatis berbeda. Seperti itu ya. Kondisi ibu ini baik secara psikis, secara fisik, secara mental, secara sosial, itu sangat mempengaruhi bayi. Karena apa? Kondisi ibu yang prima, ibu akan mampu memberikan makanan yang paling utama dan paling baik untuk bayi, yaitu ASI, air susu ibu. Tapi pada ibu yang dengan kondisi yang tidak baik, dia tidak akan mampu memberikan ASI baik. Katakanlah misalnya contohnya dia tidak mampu memberikan ASI karena support system yang kurang baik. Nah, akhirnya secara psikologis dia terganggu, kemudian dia mengalami baby blues, akhirnya produksi ASI menurun, akhirnya dia tidak mampu untuk memberikan ASI-nya. Seperti itu. Jadi kondisi ibu ini bukan hanya soal fisik ya, tapi tetap juga secara psikis dan secara sosial.
Yang ketiga adalah sikap orang tua. Sikap orang tua di sini yaitu ada asih, asah, dan asuh. Asih itu bagaimana orang tua mengasihi, bagaimana cara memperlakukan, apakah kasar, apakah dominan, ataukah permisif, ataukah demokratis. Kemudian asah dan asuh, kemudian pemberian nutrisinya bagaimana. Selanjutnya adalah aspek psikologis. Jadi bayi juga sudah memiliki perasaan ya, jadi perlu untuk selalu disugesti positif setiap harinya, diajak ngobrol, diberitahu, oh ini sayang, kamu adalah anugerah, dan sebagainya. Jadi hindari untuk memberikan sugesti negatif atau kalimat-kalimat negatif, kamu itu nangis terus ya, nakal, itu sudah jangan, itu akan mempengaruhi. Karena kalau bayi stres, imunnya akan turun, dia mudah tuh terserang infeksi atau virus dari luar. Selanjutnya adalah sistem reproduksi. Yang ketiga, kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan di fase anak-anak. Di fase anak-anak ini, seseorang sudah mulai ada hubungan timbal balik ya. Jadi dia sudah bisa mulai memberikan respon, tidak seperti masa kemarin atau bayi yang hanya satu arah. Di masa anak-anak ini dia sudah mulai bisa memberikan komunikasi dua arah. Nah, kalau faktor dalam sendiri dia dipengaruhi oleh 4 hal, sementara faktor luar juga dipengaruhi oleh 4 hal. Kita bahas satu persatu ya. Untuk faktor dalam itu yang pertama adalah hal-hal yang diwariskan oleh orang tua atau kemampuan secara intelektual, keadaan hormonal tubuh, dan emosi dan sifat yang dibawa. Rata-rata kalau faktor dalam ini bisa kita lihat sebenarnya ini adalah faktor genetik karena dari orang tua. Seperti emosi, sifat sebagian besar memang adalah turunan. Sementara faktor luar adalah faktor dari luar anak, seperti kondisi keluarga. Keluarga di sini berbeda ya dengan hal-hal yang diwariskan orang tua. Kalau di sini itu lebih ke genetik, lebih sesuatu yang diturunkan secara gen. Kalau ini adalah yang berkaitan dengan kondisi saat itu, seperti kondisi ekonomi, sosial, dan budayanya. Kemudian gizi, otomatis karena kalau misalnya gizinya kurang, dia akan mempengaruhi kesehatan, mudah sekali rentan kena penyakit, dia akan menjadi anak yang kurus, gizi buruk, atau bisa juga bisa menjadi anak yang obesitas karena gizinya kurang tepat. Selanjutnya adalah budaya setempat dan kebiasaan anak dalam hal personal hygiene. Yang keempat adalah fase remaja. Fase remaja ini yang mempengaruhi kesehatannya adalah masalah gizi. Kenapa? Ini ya, jadi remaja itu adalah fase di mana dia sedang tumbuh-tumbuhnya. Jadi growth spurt-nya itu adalah di remaja. Mulai dari pertumbuhan tinggi, pertumbuhan secara organ seksual, dan lain-lain, itu adalah di fase remaja. Dan juga jangan lupa di fase ini akan ada menarche atau menstruasi pertama. Menstruasi itu sangat rentan sekali dengan adanya anemia, kurang gizi kronis, dan pertumbuhan terhambat pada anak. Karena apa? Gini ya, seorang wanita kan mengeluarkan darah menstruasi dan otomatis kadar hemoglobin dalam darah itu akan turun sehingga dia akan mudah terkena penyakit anemia. Terlebih lagi bila dia tidak mengkonsumsi sayur-sayuran ataupun protein hewani yang mencukupi kebutuhan zat besi. Selanjutnya mempengaruhi kesehatan itu adalah masalah pendidikan. Kenapa? Ya, karena kalau seorang remaja tadi buta huruf dan berpendidikan rendah, otomatis dia tidak akan bisa mendapatkan akses tentang bagaimana menjaga kesehatan. Dia tidak akan bisa, dalam artian dia tidak akan bisa membaca himbauan-himbauan dari pemerintah, promosi-promosi kesehatan dari swasta, lembaga swadaya masyarakat yang menyatakan ayo hidup sehat. Dia hanya tahu lewat pemberian orang lain.
lewat penyuluhan atau lain-lain yang bukan dia dapatkan di bangku formal. Seperti itu. Dan itu sangat sekali beresiko mendapatkan informasi yang salah ya, karena kan pasti turun dia yang dia lihat atau sosok yang dia percaya adalah biasanya orang tua, tokoh sekitar atau tokoh masyarakat, teman sebaya yang belum tentu memberikan pengetahuan yang benar. Selanjutnya, masalah lingkungan. Jadi lingkungan, budaya, sosial, ekonomi pastilah akan mempengaruhi kesehatan. Sex education, masalah seks, pengetahuan-pengetahuan yang rendah tentang kurangnya bimbingan juga tentang kehamilan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan penyalahgunaan seksual. Selanjutnya adalah masalah kesehatan reproduksi tentu akan mempengaruhi kesehatan. Karena kesehatan tadi kan sehat secara fisik, biologi, psiko, dan sosial. Jadi kalau misalnya seseorang tadi tidak matang ya secara organ reproduksinya, dia akan lebih mudah untuk mengalami masalah kesehatan. Contohnya, di saat dia hamil di usia yang rendah, di usia yang dini, dia akan mudah sekali mengalami komplikasi. Selanjutnya adalah fase dewasa. Di sini dia sudah mulai memahami yang baik dan yang buruk mana ya. Apa sih yang mempengaruhi kesehatan? Nah, kalau yang mempengaruhi kesehatan secara umum, itu ada perkembangan organ reproduksi, tanggapan seksual, kedewasaan psikologi, usia lanjut, faktor hormonal, kejiwaan, dan lingkungan. Serta itu pola makan, aktivitas fisik, atau olahraga. Perkembangan organ reproduksi, ya, dalam artian di sini kenapa mempengaruhi kesehatan? Karena itu tadi, kalau misalnya dia tidak matang secara seksual tapi kemudian dia menikah dan memiliki anak, melahirkan, dia akan cenderung beresiko mengalami gangguan kesehatan dan bahkan kematian, karena dengan usia yang muda dia harus hamil, sementara hamil adalah sebenarnya kondisi fisiologis, tapi bisa saja menjadi patologis bila tidak sesuai dengan kondisi-kondisi pada umumnya ya. Contohnya misalnya ibu tersebut hamil di luar nikah. Dia sudah mengalami masalah secara psikis sehingga dia tidak memberikan perhatian yang lebih pada kehamilannya. Dia tidak mengkonsumsi makanan yang tepat, dia tidak pergi ke dokter karena malu dan sebagainya. Itu akan meningkatkan resiko terjadinya PLR, infeksi puerperalis, perdarahan, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tanggapan seksual. Seksual di sini adalah artinya hawa nafsu ya. Jadi bagaimana seorang individu dewasa ini menanggapi syahwatnya atau nafsunya, seperti itu. Kalau misalnya dia menyalurkan itu secara positif, ya dia mungkin akan menikah kan, karena dewasa kan usianya sudah siap ya. Kemudian yang kedua adalah dia akan beraktivitas untuk menyalurkan hawa nafsunya. Tapi kalau disalurkan secara negatif, itu contohnya misalnya dia melakukan hubungan di luar nikah, melakukan hubungan seks bebas, atau melakukan masturbasi. Selanjutnya kedewasaan psikologi. Psikologi seseorang juga akan mempengaruhi kesehatan karena seseorang yang mudah stres, mudah panik, cemas akan memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah. Ini seperti teori radikal bebas ya, karena tingkat stres itu juga merupakan salah satu penyebab adanya radikal bebas dalam tubuh. Yang kedua, usia lanjut. Semakin dewasa seseorang, semakin berusia, semakin bertambah umurnya, dan semakin berkurang tingkat kesehatan